Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ira Marlinada dari kelas 1A Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang relasi dan fungsi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Muhammad Ridwan Yudanegara. Berikut penjelasannya. Oke, yang pertama itu ada relasi atau hubungan. Relasi adalah suatu kalimat matematika yang memasangkan unsur-unsur dari suatu himpunan ke suatu himpunan yang lain. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah pemasangan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Kemudian ada cara menyatakan relasi. Yang pertama itu dapat dinyatakan dengan diagram panah, yang kedua dapat dinyatakan dengan himpunan pasangan beruntun, dan yang ketiga dapat dinyatakan dengan diagram kartesius. Contohnya, diketahui anggota himpunan A sama dengan 1,2,3 dan B sama dengan A, B, C. Yang ditanyakan itu yang pertama itu diagram panah faktor dari, dan jawabannya dapat teman-teman lihat di gambar. Kemudian yang kedua yang ditanyakan itu yaitu himpunan pasangan berurutan. Jawabannya yaitu himpunan 1,A, 1,B, 2,B, 3,B, 3,C. Kemudian yang ketiga itu yang ditanyakan diagram kartesiusnya, dan jawabannya dapat teman-teman lihat di gambar. Oke, selanjutnya ada banyaknya relasi. Jika nilai A sama dengan K dan nilai B sama dengan L, maka R sama dengan 2 pangkat K dikali L min 1. Contohnya, misalnya nilai M sama dengan 4 dan nilai N sama dengan 3, maka R sama dengan 2 pangkat K kali L min 1, R sama dengan 2 pangkat 4 dikali 3 min 1, R sama dengan, kan tadi 4 kali 3 itu sama dengan 12, jadi 2 pangkat 12 min 1, kemudian R sama dengan 2 pangkat 12 itu hasilnya itu 4096 min 1. Nah, jadi hasilnya itu R sama dengan 4095. Banyaknya inverse. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Inverse dari R dilambangkan dengan R pangkat min 1 adalah relasi dari B ke A yang mengandung semua pasangan terturut yang bila dipertukarkan masih termasuk dalam R. Notasinya yaitu dapat dituliskan dengan R min 1 sama dengan himpunan B, A, B elemen R. Nah, contohnya misalnya P anggota himpunannya yaitu 2, 3, 4 dan Q anggota himpunannya yaitu 24, 8, 9, 10, dimana himpunan PQ elemen R. Jika P habis dibagi Q, maka relasinya yaitu himpunan 2,2, 2,4, 2,8, 3,9, 3,15, 4,4, 4,8. Maka relasi inversenya yaitu 2,2, 4,2, 8,2, 9,3, 15,3, 4,4, 8,4. Kemudian ada kombinasi relasi. Yang pertama itu ada irisan, dapat dituliskan dengan R1 irisan R2. Yang kedua ada gabungan, dapat dituliskan dengan R1 gabungan R2. Yang ketiga itu ada selisih, dapat dituliskan dengan R1 selisih R2, atau juga dapat dituliskan dengan R2 selisih R1. Dan yang terakhir itu ada beres tangkup, dapat dituliskan dengan R1 beres tangkup R2. Nah, kemudian ada contoh. Nah, contohnya itu misalkan anggota himpunan A sama dengan A, B, C, dan anggota himpunan B sama dengan A, B, C, D. R1-nya sama dengan A, P, B, C, C. R2-nya sama dengan A, B, C, D. Nah, maka irisannya yaitu R1 irisan R2 sama dengan A, Kemudian gabungannya dapat dituliskan dengan R1 gabungan R2 sama dengan
A, A, B, B, C, C, A, B, A, C, A, D. Kemudian selisihnya dapat dituliskan dengan R1 selisih R2 sama dengan B, B, C, C, atau juga dapat dituliskan dengan R2 selisih R1 sama dengan A, B, A, C, A, D. Kemudian yang terakhir itu beda setangkup dapat dituliskan dengan R1 beda setangkup R2 sama dengan B, B, C, C, A, B, A, C, A, D. Selanjutnya ada komposisi relasi. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, dan S adalah relasi dari himpunan B ke himpunan C. Komposisi R dan S dinotasikan dengan S0R adalah relasi dari A ke C yang didefinisikan oleh S komposisi R sama dengan A, C, di mana A elemen A, C elemen C, dan untuk beberapa B elemen B, A, B elemen R, dan B, C elemen S. Contohnya, misalkan R sama dengan X, A, X, B, Y, B, Y, C, Y, D, dan Z, D. Maka S sama dengan A,1, A,3, B,2, B,3, C,3, D,3, D,4. Sifat-sifat relasi yang pertama itu ada refleksi. Relasi R pada himpunan A disebut refleksi jika A, elemen R untuk setiap A elemen A. Setiap elemen di dalam berhubungan dengan dirinya sendiri. Relasi R pada himpunan A tidak refleksif jika ada AB elemen BA tetapi tidak terdapat A, bukan elemen R. Kemudian itu, yang kedua itu simetris atau setangkup. Relasi R pada himpunan A disebut setangkup jika A, B elemen R, maka B, A elemen R untuk semua A, B elemen A. Kemudian yang ketiga itu antisimetris atau tolak setangkup. Relasi R pada himpunan A disebut tolak setangkup jika A, B elemen R dan B, A elemen R. Maka A sama dengan B untuk semua A, B, C elemen A, semua A, B elemen A. Yang keempat itu transitif atau menghantar. Relasi R pada himpunan A disebut menghantar jika A, B elemen R dan B, C elemen R, maka A, C elemen R untuk semua A, B, C elemen A. Nah, di sini ada contoh dari semua sifat-sifat relasi. Contohnya yaitu diketahui anggota himpunan A sama dengan 1,2, 3,4. R1-nya sama dengan 1,1, 1,2, 2,1, 2,2, 3,4, 4,1, 4,4. R2-nya sama dengan 1,1, 2,3, 3,2. Kemudian R3-nya sama dengan 3,4, R4-nya sama dengan 1,1, 1,2, 1,4, 2,1, 2,2, 3,3, 4,1, 4,4. Nah, yang ditanyakan itu, manakah dari relasi di atas yang bersifat refleksif, simetris, antisimetris, dan transitif? Jelaskan. Nah, penjelasannya dapat dijawab. Maka, nih, R1-nya itu antisimetris, yaitu 1,1, 2,2, 4,4 karena A-nya itu sama dengan B. Kemudian yang R2-nya itu simetris karena 2,3 dan 3,2-nya itu elemen R, dan dia juga antisimetris yaitu 1,1 karena A-nya itu sama dengan B. Nah, kemudian yang R3 itu transitif ya, yaitu 3,4 karena tidak ada A, B dan B, C elemen R, sehingga A, C nya itu elemen R. Nah, kemudian yang R4 yaitu bersifat refleksif karena 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 yang itu elemen R, dan dia juga bersifat antisimetris yaitu 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 karena A-nya itu sama dengan B, dan dia juga bersifat simetris karena 1,2, 2,1 dan 1,4, 1,4 yang itu elemen R. Kemudian ada relasi ekivalen. Relasi R pada himpunan A disebut relasi ekivalen jika memenuhi 3 sifat relasi, yaitu refleksi, simetris, dan transitif.
Nah, contohnya itu, misalnya diketahui anggota himpunan A sama dengan 1,2,3. R sama dengan A kali A sama dengan 1,2,3 kali 1,2,3. Maka R sama dengan 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,3, 3,1, 3,2, 3,3. Nah, pertanyaannya yaitu, buktikan apakah relasi di atas ekivalen atau tidak. Kemudian mari kita buktikan refleksi, yaitu 1,1, 2,2, 3,3. Nah, yang simetrisnya yaitu 1,2, 2,1, 1,3, 3,1, 2,3, dan 3,2. Kemudian yang transitif yaitu 1,1, 1,2 sama dengan 1,2, 1,3, 3,3 sama dengan 1,3. Nah, karena memiliki sifat refleksi simetris dan transitif, maka dapat disimpulkan relasi di atas itu bersifat ekivalen ya. Oke, selanjutnya itu ada fungsi. Misalkan A dan B, himpunan relasi biner dari A ke B merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di dalam A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Jika F adalah fungsi dari A ke B, maka F adalah A memetakan ke B. Nah, rumusnya dapat kalian lihat, F sama dengan L pangkat K. Nah, contohnya itu, misalkan A sama dengan X lebih besar sama dengan min 3, X lebih kecil sama dengan min 2, X elemen A. Jika F adalah X memetakan X pangkat 3 atau Fx sama dengan X pangkat 3, maka A sama dengan min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2. Nah, F dikali min 3-nya itu sama dengan min 3 pangkat 3 sama dengan 27. Kemudian F min 2-nya yaitu sama dengan 1 pangkat 3 sama dengan min 1. Nah, kemudian yang F0 sama dengan 0 pangkat 2. 0 pangkat 2 adalah 0. Kemudian F1 sama dengan 1 pangkat 3 sama dengan 1. Kemudian F2 sama dengan 2 pangkat 3 yaitu 8. Nah, selanjutnya itu ada sifat-sifat fungsi. Yang pertama itu injektif atau satu ke satu. Fungsi dikatakan injektif jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan yang sama. Jika A dan B adalah anggota himpunan A, maka FA bukan sama dengan FB, bila mana A bukan sama dengan B. Jika FA min FB, maka implikasinya adalah A sama dengan B. Nah, dan gambarnya itu dapat teman-teman lihat di layar ya. Selanjutnya yang kedua itu ada subjektif atau onto. Fungsi F dikatakan subjektif jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Dengan kata lain, seluruh elemen B merupakan jelajah dari F disebut fungsi pada himpunan B. Nah, gambar fungsi subjektif itu dapat kalian lihat di gambar. Yang terakhir itu ada bijektif atau berkoresponden satu ke satu. Nah, fungsi F dikatakan bijektif jika ia fungsi injektif dan juga fungsi onto. Jadi, jika dia fungsi dua-duanya dari subjektif dan injektif, maka dia bisa dikatakan dengan bijektif. Nah, sifat bijektif ini dapat kalian lihat di gambar ya. Terima kasih, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.